Selamat datang di channel Repodcast ID dalam program Fenomena Sosial Anak Muda di Sekitar Kita. Dalam program ini kita akan ngebahas sedikit fenomena mengenai Indonesia dengan netizen yang barbar. Bersama saya Dimas Afimadian, mari kita ngebahas fenomena ini. Kemarin Microsoft merilis sebuah riset yang menunjukkan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Seperti yang telah diberitakan Kompas.com, ada 3 faktor yang mempengaruhi resiko kesopanan netizen di Indonesia. Yang pertama, paling tinggi adalah hoaks dan penipuan. Kemudian faktor ujaran kebencian. Dan yang terakhir adalah diskriminasi. Pengamat psikososial dan budaya Endang Mariani menjelaskan bahwa kebarbaran itu bisa terjadi karena pertama, ketidakpastian informasi. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini kita mendapati banjir informasi baik dari orang dekat maupun dari media mainstream. Kedua, kesulitan ekonomi, di mana media online dipakai untuk melakukan kegiatan penipuan. Yang ketiga, respon rasa frustasi yaitu para netizen menumpahkan stres mereka di media sosial. Kita bisa meyakini bahwa di dunia nyata orang Indonesia adalah orang yang sopan, ramah, religius, empati, dan rendah hati. Bahkan Indonesia terkenal sebagai negara yang paling sopan di dunia. Namun di dunia maya, para netizen bisa menggunakan identitas yang lain. Dengan akun anonim ini, netizen tidak sengaja menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, dan menumpahkan rasa frustasi. Teman-teman, janganlah membuat akun anonim dengan tujuan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. UU ITE akan menjerat kita apabila kita melakukan tindakan yang bersifat negatif. Perbuatan-perbuatan itu disebut kejahatan cyber atau cybercrime yang diatur pada UU ITE bab ke-7. Seperti perbuatan asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan yang diatur dalam pasal 27. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan yang diatur dalam pasal 28. Memberi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang diatur dalam pasal 29. Kegiatan akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking yang diatur dalam pasal 30. Usaha penyadapan, perubahan, dan penghilangan informasi yang diatur dalam pasal 31. Pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia yang diatur dalam pasal 32. Penyebaran virus yang bertujuan membuat sistem tidak bekerja yang diatur dalam pasal 33, menjadikan seolah dokumen otentik yang diatur dalam pasal 35. Sehingga teman-teman harus menyadari bahwa tetap ada aturan di internet. Dari penjelasan sebelumnya, berarti teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman juga memiliki tanggung jawab ketika melontarkan pendapat di dunia maya. Tanggung jawab ini bukan hanya karena adanya UU ITE yang mengatur teman-teman, tapi tanggung jawab secara moral. Bayangkan, karena teman-teman men-forward informasi yang salah, akhirnya terjadi perpecahan serta konflik yang memecah bangsanya sendiri. Tentu, hal itu tidak boleh terjadi selama Sang Merah Putih masih tegak berdiri. Selain itu, walaupun teman-teman yakin bahwa ujaran teman-teman tidak akan diketahui oleh orang lain karena teman-teman menggunakan akun anonim, dilengkapi oleh VPN dan lain sebagainya, teman-teman harus tetap sadar bahwa ada malaikat yang berdiri di samping kanan dan kiri teman-teman. Semua perkataan dan perbuatan akan dicatat oleh malaikat tersebut dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga, sebelum share sesuatu, jangan lupa untuk menyaring informasi tersebut dan jadilah netizen yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Citizen 4.0. Bagi kalian semua yang suka dengan program Citizen 4.0, silakan like,
komen, dan subscribe di channel YouTube Reaksi Indonesia. Serta kalian juga bisa memfollow Citizen 4.0 di Spotify. Oke, stay healthy everyone. See you next time and bye-bye.